Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup karib dengan Tuhan yang terambil di kitab Yuda 1 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui kelahiran Metusalah, Tuhan memperingatkan Henok tentang adanya sebuah peristiwa yang besar yang akan membinasakan seluruh bumi. Ketika menerima nubuatan dari Tuhan tentang rencananya untuk menghukum dunia, Henok meresponnya dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga ia pun membuat sebuah keputusan hidup yang besar, yaitu ia bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat ke-14 bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Berbagai hal akhirnya Tuhan singkapkan kepada orang yang mau bergaul karib dengannya, sehingga kehendaknya, rencananya, dan perjanjiannya diberitahukan kepada orang yang hidup karib dengannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nubuatan ini tergenapi melalui cucu Metusalah atau cicit Henok, yaitu Nuh, di mana Tuhan mendatangkan air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Di situ juga kita bisa melihat akhirnya bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan berarti kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita mau hidup seirama dengan hati Tuhan, dan juga kita mau hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kehendaki di dalam diri kita. Hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti kita mau hidup berjalan dengan Tuhan setiap hari lepas hari. Selama kita masih menuruti keinginan daging kita hidup menurut kehendak diri kita sendiri, itu artinya kita belum hidup karib dengan Tuhan, kita belum hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Amos 3 ayat ke-3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bila ingin mencapai taraf menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita mau berkomitmen, kita mau hidup karib dekat dengan Tuhan, kita mau tahu isi hati Tuhan. Oleh karena itu marilah kita membangun kehidupan kerohanian kita hari lepas hari melalui setiap pembacaan firman Tuhan, melalui setiap doa, dan melalui setiap ungkapan rasa syukur kita yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Maka iman dan penundukan diri adalah langkah awal kita untuk bisa hidup karib dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.